Saya doakan yang jawab salam saya insyaallah berkah umurnya. Saya doakan yang jawab salam saya insyaallah pergi ke tanah suci. Amin. Daftar kok. Kira cukup dengan amin amin. Saya doakan yang jawab salam saya insyaallah naik arisannya. Oh, arisan juga dari bulan puasa. Nah, ini ibu-ibu salah uang gimana mau jam 3 subuh bangun gitu. Saya doakan yang jawab salam saya insyaallah dipertemukan jodohnya. Amin. Ada. Dia nanti buntin deh. Banyak anak amin bukan? Curiga ke saya. Ya. Saya doakan yang jawab salam saya insyaallah sehat jasmaninya dan rohaninya. Terlebih khususnya bagi yang punya utangnya segera lunas utangnya. Amin. Yang paling besar aminnya inyo jaya utangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadza wa lam yuhlikna bidunubiha. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya potak kita. Jai setan naga apa ngerela. Asal ko, ngerela. Wa ilahukum ilahu wahid. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqayyinu mautakum la ilaha illallah. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasulul karim amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya lanjut ceramah aku, mohon maaf, yang meninggal ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Tidak kudengar, tidak ditahu. Saya hanya datang ceramah, takziah, tidak disampaikan bila laki-laki atau perempuan. Sekarang ada anaknya. Mana anaknya? 1 2 3. Saya tidak dihitung, Kak. Saya kan anak angkat. Sebenarnya saya juga bagian dari keluarga, tapi cuma dikasih keluar kok dong. Dari kakak. Kartu keluarga ya. Kemudian berikutnya yang wafat adalah ibu, ya. Berapa perempuan? Jangan kasih tahu Ki, pasti yang satu jelek lagi dah. Ketiga lagi saudara. Pertanyaan berikutnya supaya sebentar saya rangkul ya. Saya rangkul dari yang pertanyaan saya supaya jadi sebuah ilmu dalam malam hari ini. Yang kedua, ibu tak sakit atau tidak? Sakit, tidak usah sebut sakit apa. Yang ketiga, siapa yang mandikan jenazahnya? Anaknya ditanya, nah. Ini anaknya semua ini. Bagaimana Indonesia mau merdeka? Lain ditanya, lain menjawab. Kajam maki marah-marah kalau tadi tanya jadi. Masa marah ki pada tadi tidak. Allah Akbar. Keren. Taliwa-liwa mentong kini kalau tidak berubah. Taliwa-liwa mentong kini kalau tidak insaf ki. Bayangkan. Mulai dari subuh ceramah. Ceramah pagi, ceramah duhur, ceramah buka puasa. Ceramah lagi sudah tarwi, ceramah dari takziah. Berapa kali orang ceramah? Berapa kali? Lain hitungannya. 6. Bayangkan 6 kali. Tambah lagi kalau hari Jumat, berarti 7 kali. Taliwak mentong kibu kalau kita tidak insaf. Betul tidak ini? Betul. Sholat kau tadi kan? Ya, ini banyak anak-anak. Sebelum saya mulai ceramah sudah lengkap nih datanya. Sebentar saya jelaskan. Mumpung ini banyak anak-anak, kita segarkan dulu mereka. Kalau mau ki lunas utang tak banyak utang tak kah? Oh jangan mimpai kusare ki doana. Tenan jari.
Mau dikasih doanya atau tidak? Berarti banyak utang. Banyak utang, tidak Ustaz. Jami paling ku kasih ki. Jadi ku kasih ki doanya. Kasih Ustaz. Berarti banyak utang. Nah, ini doanya, bagus ki. Allahul kafi nalka kasadanal wajadanal likulil kafanal waniman al ibu-ibu begini aja. Kafi. Ini doa supaya lunas utang. Tapi yang hafal anak. Siapa yang punya utang ke anak atau mamata? Mana memang orang tua anak ini. Sontai ini. Memeku. Nah gara-gara kau itu punya utang. Sembarang saja ini. Sini ku coleng. Sini cepat. Sarai padoe. Bukanti itu bukanti. 1, 2. Mana mama anu mau sini. Sini kena, sini. Sini ki coleng. Coleng. Oke, amin. Siapa namamu kan? Aliando. Ada. Nia tuh artis Andrin ini saya artis kah? Anak rata satena sirina. Allahu Akbar. Coba. Songkong puji atau songkong bapakmu? Kenapa talang kamu? Coba. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kusadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanan kafi, wanimal kafi, alhamdulillah. Tentang mana? Pegang itu. Ya ceramah lagi. Ini. Nah, salim dulu. Kasih nah, insya Allah jadi anak yang soleh. Tepuk tangan buat Aliando. Ada tadi tuh di belakang kau dengar, Ustaz, kenapa 10.000 aja? Uang bensin ku itu. Itulah sebentar ku dorong mami. Bensin campur dorong. Allahu Akbar ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini kita sudah tarik dan sebagainya. Maka perlu dipahami sebelum saya bahas ini takziah, ya, karena kalau kayaknya kurang kondusif ini kalau saya terlalu lama. Tidak bisa terlalu lama itu takziah kalau bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa? Kita capek atau tidak? Apalagi yang ceramah. Bayangkan dari subuh kita ceramah udah selesai. Kita enak duduk, kipas-kipas. Kita ini berdiri deh, belum lagi kolesterol. Ibu ya. Maka yang pertama perlu harus ditahu ini. Siapa tahu ada imam tarwita di sini, harus ditahu dulu ilmunya, ya. Karena saya tidak ceramah di masjid, makanya saya sampaikan di sini. Yang pertama satu, bedakan ki solat yang khusyuk dengan solat serius, ya. Ini nanti saya kaitkan dengan solat jenazah, ya. Bedakan ki solat yang khusyuk dengan solat serius. Kalau solat serius, contoh, saya solat ruku kak, rakaat kedua, Allahu Akbar. Nah bunyi HP tak? Bisa tidak diangkat telepon sementara sholat? Bisa atau tidak? Aja mau marah-marah. Heranku saya di sini orang ditanya baik-baik. Lu kira kalau lu pukul tak malah aja. Ya? Boleh tidak diangkat telepon sementara sholat? Kenapa tidak boleh? Karena kita memahami sholat serius. Sedangkan dalam Al-Quran atau hadis tidak ada diajarkan yang namanya sholat serius. Yang ada di Al-Quran itu hanyalah sholat khusyuk.
Mana ayatnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashin. Bayangkan yang dinamakan kau sholat, kau sabar, kecuali dalam keadaan khusyuk. Jadi yang sholat benar itu adalah sholat khusyuk, bukan serius. Kalau kita sholat serius, maka tidak boleh angkat telepon sementara Tapi karena yang diajarkan kita itu adalah sholat khusyuk, sholat serius, maka boleh mengangkat telepon. Paham ini? Tapi ada caranya mengangkat telepon sementara ruku. Allahu Akbar, bunyi HP ya. Kebetulan orang boleh. Pertanyaannya, kan tadi saya bilang boleh mengangkat telepon karena ini sholat yang khusyuk, betul tidak? Karena boleh mengangkat telepon kan ada dua tombolnya. Ada yang namanya istriku itu. Ada istriku kan? Kalau istrinya orang iya. Ya ini, di sini kan ada yang namanya tombol hijau, ada tombol merah. Yang dibolehkan dalam agama, bunyi telepon tekan yang warna merah. Bunyi telepon maka tekan warna, kemudian disimpan kembali teleponnya. Itu yang benar. Yang tidak boleh itu masuk ke. Larang kira aja. Larang kira memang. Kebetulan merangkap ke ini mana? Menjamu tamu. Sini Ki. Ya. Ada jibangku di situ. Ya. Kasih tahu aja ya kursi. Masa mikat duduk duduk PT-PT. Ini banyak kok senjanya boy. Ya. Sudah lanjut? Bisa tidak angkat telepon sementara sholat? Bisa. Sudah dijelaskan boleh. Kok Tommy paling depan? Makanya sudah perhatikan dulu supaya tidak salah paham. Boleh mengangkat telepon dengan cara yang warna tombol merah ditekan. Berarti mati, betul tidak? Karena teleponnya sudah mati maka disimpan kembali atau langsung dinonaktifkan. Itu dibolehkan dalam agama. Yang tidak boleh, kita angkat telepon, kemudian kita tekan yang warna hijau. Baru sementara ruku. Halo! Dekiro! Rakaat kedua mine. Lagi ruku kan sembarang ini. Tayama. Ruku. Itu yang tak boleh. Paham ini? Jadi yang tidak boleh mengangkat, kemudian tekan warna hijau. Yang boleh diangkat tekan warna merah. Oke, paham? Berikutnya yang kedua. Bedakan Ki sholat terburu-buru dengan sholat cepat. Kalau dibolehkan dalam agama itu adalah sholat yang cepat. Kalau sholat terburu-buru tidak boleh. Ya, kenapa perlu dijelaskan ini? Karena menyangkut kita sholat tarawih. Ya, sebentar saya kaitkan dengan sholat jenazah. Yang boleh sholat cepat, yang tidak boleh sholat terburu-buru. Kalau sholat cepat itu biasanya kalau kita dalam keadaan musafir. Musafir itu artinya dalam perjalanan jauh. Maka boleh disingkat-singkat. Seperti apa? Contoh, Allahu Akbar. Tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Biar tidak dibaca, boleh. Rabbana lakal hamd. Biar tidak membaca. Selanjutnya boleh. Sujud, Allahu Akbar. Meskipun tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, itu boleh. Ya, karena itu bukan rukun sholat. Yang rukun di sini adalah tumakninah, berhenti sejenak. Allahu Akbar, berhenti sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu berhenti sejenak. Itu namanya sholat cepat. Yang tidak boleh itu sholat terburu-buru. Apalagi sholat tarawih. Ini pernah kejadian.
di kota Poso, ya. Saya orang Poso, Ibu. Kita tahu Poso? Di mana beda? Sesak napas. Poso itu di Palu. Kita tahu Palu, dekatnya Paku, ya, Palu-Palu ini. Saya lahir di sana. Saya mulai di Goa sini dari tahun 2012. Dan sekarang saya mengajar di kampus UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum. Biasa juga saya mengajar di Politeknik. Umur 22 tahun sudah jadi dosen. Kenapa saya cerita ini? Bukan mau sombong. Sekedar motivasi buat kita bahwa jangan kasih putus asa anata untuk sekolah. Dan jangan pernah pikirkan biaya, yang penting anata hafizul Quran. Selama anata hafizul Quran 30 juz, maka insya Allah dimudahkan segala sekolahnya. Karena terus terang saya ibu sekolah S1, S2 dari SMP itu beasiswa gratis gara-gara hafal Quran. Ya, ini sekedar informasi. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa susah masuk kampus, susah untuk kuliah, susah untuk apa. Ya, karena saya ini buktinya. Oke ya. Nah, berikutnya. Yang tidak boleh itu sholat terburu-buru. Ini kejadian di Poso sana. La haula wala quwwata illa billah. Sholatnya itu Pak, satu nafas di Al-Fatihahnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kedengaran Al-Fatihahnya. Betulan kayak satu nafas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu di mana Al-Fatihahnya. Cuma sekali. Kalau mau lebih detailnya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim an'amta 'alaihim Allahu akbar sallallahu alaihi wa Allahu akbar Allahu akbar. Cepat sekali. Kebetulan ini kan tarwih 8. Ada kode satu nenek-nenek umur 80 tahun. Oh, kamase. Kodo pingsan tapi stay ngaji pingsan. Maksudnya begini, Bu. Pada saat rakaat ke-7, tuh, rakaat ke-7, sujud terus. Tidak. Bayangkan kalau ada orang sholat begini, Pak. Pas dibatas sholatnya jamaah. Bayangkan rakaat ke-7 tidak bangkit dari sujudnya untuk melanjutkan rakaat ke-8. Kebetulan di sampingnya ini kah? Orang tua saya, almarhumah ibu saya. Akhirnya tidak khusyuk di sholatnya. Dia bilang, kenapa ini nenek-nenek tidak bangun dari sholat? Nah wajib hukumnya mengikuti imam. Singkat cerita. Salam nih Pak Imam tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah kasih bangun ini Ibu Haji. Tidak bangun tomi. Haji, bangun ke Haji. Salam nih orang. Nah pegang tomi kodong belakang. Umur 80 tahun. Alah. Stroke. Kolesterol. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Singkat cerita ditanyalah sama ibu saya. Tahu ya pengaji, pemaporang ini. Pemaporang Kak. Kenapa tadi saya perhatikan sujud terus, tidak mengikuti imam untuk bangkit kembali melanjutkan rakaat ke-8. Apa kata itu baju? Keren. Termasuk. Tapi kan sambil urut-urut sambil jawab. Bagaimana saya tidak tinggal di sujud? Cepat sekali imamnya jadi tak kalah kutunggu saja di sujud. Itu kalau imamnya terlalu cepat. Ada juga imam lama betul. Serius Kak. Kalau dulu waktu saya mondok di Tebuireng Jombang, waktu saya di Jawa itu, di sana itu Bu, sholat tarwihnya 20 rakaat. Sudah 20 rakaat, 1 rakaat 1 halaman. Itu wajar. Karena di belakangnya itu hafizul Quran, penghafal Al-Quran semua. Betul tidak? Jadi kalau tidak banyak di penghafal, keren. Kajamah kita terlalu hebat. Ya, karena pernahkah dulu waktunya di kontra di Masjid Raya, saya imam, waktu hari pertama itu, saya pakai lagunya Imam Hani Rifai. Contoh,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu lagunya. Baik. Sudah aku salat pimpin tarawih. Itu ibu-ibu satu jamaah Masjid Raya di Pindrang tidak pulang. Tidak mau pulang. Kenapa tidak mau pulang? Kalau belum difoto sama Pak Imamnya. Pada saat itu masih SMP Kak. Kelas 3 kayaknya. Siapa yang tidak senang? Ya namanya juga masih anak muda pada saat itu. Sekarang juga bukan orang tua. Masih muda juga. Ya, pada saat itu diajak foto. Tapi saya ditegur sama ketua masjidnya. Dia bilang apa? Nak, ini kan Ramadan. Jangan terlalu cepat bacaannya. Jangan terlalu pendek. Kasih panjang-panjang. Coba kau lihat itu di Arab Saudi. Ini kita suka sekali membandingkan Indonesia dengan Arab Saudi. Beda bos. Itu di Arab Saudi orang fokus beribadah. Di sini orang fokus beribadah sambil makan. Betul tidak ini? Ini lagi sebentar pasti ada yang mau makan. Toh? Bos, selesai nanti tadi ada yang mau makan toh? Palalan itu. Ya. Dia bilang, nah kasih sama dengan Arab Saudi. Kau lihat itu satu halaman, satu rakaat. Ya namanya juga karena saya dipanggil, dia juga yang gaji Kak. Ya sami nawatona. Saya mau protes. Nah orang tua, serba salah kita kalau anak-anak bos. Apa yang terjadi? Besoknya ku rubah cara aku imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu pelannya. Ar-Rahmanir Rahim. Satu juz. Ada. Yang tadinya jamaah tunggui, ini saya tunggui jamaah mana? Jamaah mau foto tidak ada pulang semua. Artinya apa? Jangan suka menyamakan sesuatu yang tidak sama. Sesuaikan dengan kondisi. Kalau di belakang tak, bukan penghafal Quran, jangan kita terlalu panjang. Satu ayat mau atau 2 ayat, tergantung panjangnya itu ayat. Tapi pernah ada orang ku ceramai begini, salah paham kodo. Satu ayat tuh jina baca. Ghair maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Pendek tuh ini. Tapi pernah kejadian Bapak Ibu yang kami hormati. Pernah kejadian. Ada imam lama sekali caranya. Caranya imam luar biasa. Mirip sekali as-Sudais. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak sekali. Penasaran. Pada saat dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lainnya ki jamaah setengah. Saking penasarannya langsung balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau terengasin jamaah ya ribalan. Ini ki sere jamaah tuh. Mantang anak-anak. Kau mana semua jamaah ini? Mau terengasin ribalan Ustaz. Kau ya kenapa tidak pulang kok? Baru saya lihat kau menangis. Pasti bagus cara kita bilang. Bukan Pak Imam, bukan. Panjang sekali cara Anda Imam. Baru sebenarnya nih pulang dari tadi mau tongkat pulang. Yang jadi masalah saya yang pegang kunci masjid. Artinya jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Maka inilah perlunya kita belajar agama. Sekarang kalau dalam salat jenazah, kalau kita salat jenazah itu jangan salat. Ini yang membedakan salat jenazah dengan salat umum. Kalau kita salat umumnya, maka diawali dengan lafaz Allah, diakhiri dengan lafaz Allah. Allahu Akbar. Salamnya juga lafaz Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan tambahkan warahmatullahi wabarakatuh. Paham ini? Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah baru dilengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tangan ke sebelum. Bantah. Nah. Dan ingat, yang sering saya temukan imam yang pimpin sholat salah. Mohon maaf. Tapi semoga di sini bagus caranya semua. Saya pernah temukan ada seorang imam mengimami jenazah perempuan. Apalagi ini almarhumah yang wafat kan.
ibu kita, ibu tercinta kita, perempuan yang wafat. Ingat, dia bilang begini, niatnya, usalli ala hadhil maitati. Dia bilang maitati. Saya bilang, bagaimana cara aku bisa makmum ini? Mau gak tegur, banyak orang, serba salah. Itu maitati artinya bangkai, bukan mayat perempuan. Kalau mau mayat perempuan, kasih tasdid, mayyitati. Kalau mayyitati artinya mayat perempuan. Tapi kalau hilang tasdidnya, sukun, maitati, maka artinya bangkai. Hati-hati kalau kita pimpin sholat. Imam salah maka berdosalah semuanya. Dan di zaman Rasulullah SAW pernah seketika, waktu Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Allah, tidak jadi nasolati, singgah takbirnya Rasulullah SAW. Di belakang itu ada Khalifah Umar, ada Khalifah Utsman, Khalifah Ali, dan Khalifah, 4 sahabatnya ada semua. Tiba-tiba pada saat dia tahan ini takbirnya Rasulullah, ternyata ada 2 ular melilit ini jenazah. 2 ular ini melilit jenazah. Kemudian dia seperti ular kobra yang begini kepalanya. 2 kepala begini. Pada saat dilihat oleh Khalifah Umar, dia sudah mau tarik pedangnya. Dia mau hunuskan pedangnya kepada itu ular. Langsung itu ular berbicara, tahan pedang wahai Umar. Saya bukan ular biasa, saya ular utusan Allah. Saya ini diutus oleh Allah dari neraka untuk menghisap darahnya si mayit ini, karena si mayit ini begitu banyak utang piutangnya selama dia di dunia. Allah. Jadi lunasin memang utang. Kalau lunas, kalau belum lunas, jangan kita tambah. Ustaz, apa doanya? Doanya satu, jangan berutang. Itu jadi doanya. Belum selesai Nmax, Xmax. Mana? Laris tas. Sudah. Sini lagi. Ular dari neraka itu hati-hati. Ada di ularnya Ustaz. Dulu maki. Ada di ularnya Ustaz. Nggak bisa dikasih lihat. Nah pintu kok. Sudah. Cerita ke ular, muncullah ular. Kalau saya cerita dinosaurus, mungkin ada tuh dinosaurus kapan nih? Ini kisah nyata. Artinya bayangkan itu ular diutus untuk menghisap darahnya sini. Hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua, haram hukumnya menyolati orang yang suka susu. Suka susu alisnya. Tapi yang suka cukur-cukur alis, hati-hati. Sebenarnya tidak boleh disolati orang begini. Jangan memang cukur alis tak. Ada mahasiswa aku tidak ada cukur tapi bikin garis baru. Tidak boleh. Orang yang mensusu kata Rasulullah haram hukumnya untuk disolati. Dan barang siapa yang menyolati, baik imamnya maupun makmumnya, maka ditanggung dosanya si mayit. Jadi hati-hati. Kemudian yang ketiga, haram hukumnya memandikan jenazah menggunakan air pump. Ada ular kalau kau ribu. Meronta itu ular. Dengar baik-baik. Haram hukumnya memandikan jenazah menggunakan air pump atau air ledeng. Sudah dengar? Kabulun pikir jelaskan. Di sini pakai air pump atau air ledeng? Kajama jawab sama itu air pump sama air ledeng. Kalau bilang ke air sumur atau air ledeng, baru dijawab. Perempuan atau wanita? Jangan makin jawab ke sama tadi pertanyaanku. Jelas ini. Haram hukumnya menggunakan air pump. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali mengatakan, tidak boleh menggunakan dalam beribadah itu sesuatu barang-barang yang dalam keadaan berutang. Maksudnya yang haram itu apabila sudah 7 bulan kita menunggak. 7 bulan tidak dibayar air pump, ya. Jangan dipakai untuk memandikan jenazah. Itu haram. Kenapa?
Andai kata si mayit ini kita dengarkan suaranya, maka sebenarnya yang kita pakai mandikan itu adalah air yang baru mendidih. Air panas yang baru mendidih kita siramkan. Teriak-teriak karena air yang kita pakai dalam keadaan berutang. Makanya ibu-ibu, sudah makin belikan mukena baru? Belum? Kalau sudah, jangan dicicil. Nah, lebih baik baju lama tapi dipertahankan. Lebih baik istri lama, kalau jelek kan bisa diperbaiki, daripada istri baru tapi menghancurkan. Ku menangi. Kan begitu Ji. Ya, jangan dalam keadaan. Tapi ada tuh itu biasa ibu nak kapling memang itu tempat sholat. Bayangkan sudah sholat maghrib, nasi memang sejarahnya di situ. Baru jam 8:30 baru datang. Kosong bisa. Jangan begitu tidak boleh. Makanya kalau kita memandikan jenazah itu, alhamdulillah, sebenarnya almarhumah ibunda tercinta ini orangnya adalah orang yang dirindukan surga. Kenapa demikian? Satu, wafatnya di bulan suci Ramadan. Yang kedua, dia wafat dan dimandikan langsung oleh anak tercintanya. Karena tidak semua orang tuanya wafat dimandikan langsung oleh keluarganya. Maka bersyukurlah ibu tak yang tercinta disentuh langsung oleh tangan dari anak tercinta. Barang siapa yang wafat di bulan suci Ramadan, maka tidak akan disiksa nanti dia dalam kubur. Tapi tunggu 1 Syawal, dirapel semua. Dirapel semua ya siksaannya. Kalau sudah pilih lebaran, dirapel semua itu siksaannya. Memang sini kalau Ramadan belum pilih siksa, tapi sudah pilih lebaran, nah dirapel semua itu siksaan. Ya, makanya ini malam keberapa? Rencananya sampai malam keberapa? Kata Rasulullah SAW, waziru wa qabiru nisful lail. Datangilah nanti makamnya ibu tak apabila setelah takziah. Waziru wa qabiru, ziarahilah kuburnya nisful lail. Nisful lail itu artinya jam 2:30 subuh setelah sholat tahajud. Bahkan lanjutan hadis ini, ingkana wahidan walau bitalatin. Apabila yang datang di pemakaman 3 orang, maka tidak boleh bersamaan. Aplos satu persatu, 1 di kuburan, 2 menunggu di belakang. Apakah uka-uka atau tidak? Cuman biasanya setan tidak mau menampakkan wajahnya, karena ternyata yang 3 datang di pemakaman setan toji juga. Ya, insya Allah. Tidak ada berani. Tapi itulah yang dilakukan Rasulullah. Bayangkan sudah habis sholat tahajud, yang Rasulullah lakukan, dia mencium itu batu nisannya. Kemudian dia doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa. Bayangkan Rasulullah di masa hidupnya. Nah, perhatikan kita. Tapi kenapa kita begitu sulit untuk mengucapkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana balasan? Terakhir sampai jam berapa kah? Sampai sahur. Tak kalah bunuh mah. Mau lebaran anu. Sembaran sampai sahur. Atau begini, saya MC kita ceramah. Ya, berikutnya. Perhatikan caranya memandikan jenazah. Perhatikan. Di dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan dijelaskan juga dalam tafsir Tadhkiratul Qurtubi menurut Imam Qurtubi bahwa hati-hati di saat kita memandikan jenazah. Ya. Dan ingat, kan ini ada anak laki-lakinya. Pertanyaanku, ikut tidak memandikan jenazah? Tidak. Nah, ini nih sebenarnya yang perlu kita pelajari sama-sama. Bukan salah. Kalau misalkan wafat ibu tak, nah anak tak 3 laki-laki semua, maka boleh juga ikut memandikan jenazah. Sama bilang tidak boleh. Makanya saya kasih tahu. Belum aku jelaskan ini. Kayaknya mulai haus. Bisa kami minum dulu? Dari tadi ke. Jam makin dulu berkelahi, aku jelaskan Jina.
Jadi boleh memandikan meskipun beda kelamin. Kenapa? Karena satu, selama anak kandungnya sendiri. Itu yang tidak boleh kalau anak angkat. Kayak saya tadi, kan saya anak keempat. Tidak boleh kalau saya, karena bukan muhrim. Jadi selama saudara kandung itu boleh memandikan jenazah. Itu gunanya penghalang bagi yang tidak masuk kategori mahram. Dua, yang sering terjadi. Ustadz, bagaimana hukumnya suami yang wafat tapi istri mau mandikan jenazah juga? Boleh. Ini juga sering orang larang-larang, baru yang melarang juga tidak tahu. Betul tidak? Dia hanya fokus beda jenis kelamin, itu terus. Padahal itu dibolehkan. Meskipun itu adalah istrinya, boleh. Ini yang saya jelaskan ini boleh-bolehnya dulu ya. Belum secara keseluruhan. Makanya dengar baik-baik dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Yang ketiga, meskipun dalam keadaan haid boleh ikut memandikan jenazah. Itu sudah mulai ditambah ekstrim ini. Ya kan? Tapi ekstrimku ekstrim membolehkan, bukan ekstrim mengharamkan. Paham? Paham ya? Yuk, kita bilang tambah-tambah, ditanya tidak menjawab, Ji. Paham atau tidak? Ya, tapi jangan marah-marah, gas-gas. Ya, sudah 3 selesai semua. Ada kipas tak? Jami pakai kok tidak ada. Iya, masalahnya kita bilang sampai sahur, jadi kasih nyaman-nyaman tuh Ustaz kan. Biar aku boy. Ya, berikutnya. Karena ini semua boleh, ada tempat sesuatu yang tidak boleh. Kalau dia beda jenis kelamin atau istri atau siapa saja, jangan kita kasih di bagian yang paling penting. Di manakah itu bagian paling penting? Ini dijelaskan dalam kitab Kifayah, dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, jangan kasih di bagian yang terpenting. Di mana bagian terpenting? Bagian farji atau dubur. Dubur apa artinya dubur? Nah, kalau farji kemaluan. Jadi yang di bagian situlah itu sebenarnya kalau misalkan ya anak perempuannya semua tidak ada jin berhalangan, maka usahakan anaknya sendiri yang di bagian situ. Kalau misalkan laki-laki semua, jangan anak laki-lakinya, tapi panggil ibu-ibu majelis taklim yang sering memandikan jenazah, kasih dia di bagian situ. Paham ya? Jadi jangan langsung bilang tidak boleh, karena ada bagian yang dibolehkan. Paham ini? Cari tadi adakah suami? Paham. Simpul saya. Nah, suami yang wafat, istri memandikan jenazah, maka boleh kayak seperti di bagian kepalanya kah? Artinya di sini mau jinak sentuh, kasihan, sentuhan terakhir. Itu jintinya. Karena kata Rasulullah, wa ahluha, sebaik-baiknya yang memandikan jenazah adalah keluarganya sendiri. Jadi insya Allah jangan makin khawatir. Orang tua ini adalah orang dirindukan surga karena anaknya sendiri yang menyentuhnya secara langsung. Menyesallah kalian, ibumu wafat, bapamu wafat, tapi bukan tanganmu sendiri yang memandikan jenazahnya, bukan tanganmu sendiri yang mengkafaninya, bukan tanganmu sendiri yang menerima langsung pada saat dia dikuburkan. Rugi, dan rugi. Dan pasti nanti akan terasa pada saat nanti mau lebaran. Pasti akan kita rasa. Kau pikir itu orang tua di saat dia hidup bukan lagi uang yang dia minta, tapi kehadiran anak-anak tercintanya. Mana ini anakku yang selama ini saya sekolahkan? Paham itu orang tua tidak ada sekolahnya, tapi mampu mensukseskan 10 orang anaknya. Makanya benar kata pepatah, seorang ibu mampu merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak tidak mampu merawat seorang ibu. Betul tidak? Tapi lebih hebat lagi bapak, karena mampu merawat 4 orang ibu. Cocok, Pak Imam. Laksanakan. Rugi. Dikira berapapun yang kita beri, tidak mampu membayar setetes air susu yang kita minum. Biar lagi kita mau jungkir balik, tidak mampu. Saya bersyukur selama ibuku hidup, pernah kodong kucuci kakinya, kemudian saya minum
Bukan persoalan ini ada hadisnya atau bukan. Dan pasti berbeda orang yang pernah mencuci kakinya orang tuanya kemudian dia minum, pasti beda yang dia rasakan. Coba baca, pasti beda. Tapi ingat, ada kodong itu preman, baru-baru insaf. Nah tanya Ustaz, mau kak berbakti sama orang tuaku karena selama ini saya membangkang sama orang tuaku. Nah bilang itu mau yang kau lakukan yang gampang-gampang, mau cuci kakinya mamamu, kemudian kau minum dari hasil kau cuci. Ini juga orang yang baru insaf kah salah paham. Ini ibunya pas amalkan ini barang sudah nak minum sakit. Jadi ketemu lagi sama Pak Ustaz, tabe sudah nih ku amalkan kemarin yang kita bilang, tapi 7 hari kali impus. Bilang kenapa bisa? Sebenarnya Rabu kak itu hari, cuman karena kita bilang kayak ketemu ibu tak cuci kakinya jadi ku cuci. Pantas nalarang-larang ke ibuku, ternyata itu ibuku dari sawah. Pas dekat rumah injak lagi teh sapi. Nah minum nih, pantas kau pingsan aduh. Masuknya itu, bersih dulu, baru cuci baik-baik, bacakan salawat. Berbanyak istighfar. Begitu caranya ya. Oke, paham ini? Karena ridullah wa birrul walidain, sukhtullah wa sukhtul walidain. Jadi kalau mau bagus terakhir ini ya, karena tidak bisa terlalu lama karena kita pasti capek dan sebagainya. Ya, masih ada di malam takziah kedua dan malam ketiga. Yang saya mau sampaikan, tolong para pengantar jenazah, tolong, ini sangat penting. Pengantar jenazah itu apalagi kalau hari Jumat, banyak sekali orang mati kalau hari Jumat. Dan berapa kali hampir kena bendera putihnya. Betul tidak ini? Terlalu anarkis kalau mengantar jenazah. Main drum band, anarkis sekali. Kok yang punya jalanan kah? Jangan kau tahu, bahkan benderanya itu sebegini. Baru hampir kena benderanya. Ku bilang Ustaz ini Nah kira kamu bukan saya ceramah sebentar mana? Kemudian saya mau bertanya, memang ya saya mau bertanya, kalau kita mengantar jenazah, di mana jenazahnya? Di depan atau di belakang? Tapi kenyataannya bagaimana? Di mana jenazahnya? Di belakang. Kau di depan, berarti mayat antar kau. Betul tidak? Memang ini selama corona tak balik-balik ya bapaknya. Itu nih. Ini kita tanggaku pingsan gara-gara pakai masker. Serius kak, kusimprotkan air. Wah, bangun kau. Kenapa kau pingsan? Ustaz salah pakai masker kak. Ini masker yang ku pakai 30 hari tidak pernah ku cuci. Allahu Akbar. Ya. Nantilah lagi. Ada amalan, ada doa saya kasih kina. Tapi soal sedekah ya. 5 maki lakukan untuk orang tua. Ini mau kita amalkan. Ilmu yang kita bawa pulang ini mau 5. Siapa tahu ada di antara kita belum mengamalkan ini, silahkan amalkan ini kalau kita punya rezeki. Yang pertama, beli mukena. Ingat ya, beli mukena. Yang kedua, beli sarung. Yang ketiga, beli Iqra, beli Al-Quran. Yang kelima, beli sejadah. Pas 5. Untuk apa? Kita sumbangkan di masjid di mana ibu tak sering pergi sholat. Satu. Yang kedua, jangan semuanya di situ. Bagi-bagi, kita cari masjid yang betul-betul membutuhkan. Semakin banyak masjid yang kita bagi-bagi, meskipun tidak banyak, setidaknya minimal 1 atau 2, minimal 2 lah, ya. Insya Allah mengalir terus pahalanya buat orang tua, ya. Ini sebenarnya ada penjelasannya tapi panjang sekali. Nanti lah insya Allah di waktu. Mari kita sama-sama berdoa, insya Allah, ya. Kita sama-sama berdoa, semoga kita semua sampai puasa kita pada nanti Lebaran, kemudian umur kita diperpanjang sehingga kita mencapai lagi bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya minta kita semua sejenak untuk menundukkan kepala kita, karena kita ini berdoa di hadapannya Allah.
Seketika kita meminta, kita bukan siapa-siapa. Makanya kata Imam Al-Ghazali, di saat kita berdoa itu usahakan angkat kedua tangan. Kalau ada orang berdoa tidak mau mengangkat kedua tangannya, itu adalah orang yang sombong. Peminta-minta saja di lampu merah, kalau dia mau meminta mengangkat kedua tangannya, masa kita meminta sama Allah tidak mau mengangkat kedua tangan? Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi siapa namanya almarhumah? Den Ngaji, Den Raji, binti Badawi. Ya. Kalau bisa nanti kita mendoakan seseorang itu harus ada nama bapaknya. Ya, Den Raji binti Badawi. Kalau hanya Den Raji, bukan hanya satu di dunia, banyak. Kapan kalau tidak ada nama bapaknya, pasti kesasar. Betul tidak? Nanti saya jelaskan ini tentang bagaimana caranya berdoa, insyaallah. Ya. Atau kalau misalkan bukan, nanti lagi lah saya jelaskan kalau ada yang mati lagi. Mati itu pasti. Saya kasih tahu Ki, mati itu pasti tidak. Yang tidak pasti itu caleg. Betul tidak? Kan saya bilang siapa tahu mati, siapa tahu ada yang mati. Saya tidak bilang semoga kita mati. Beda tidak ini? Kan jangan marah-marah bos. Malah tuh saya mati. Semoga kita panjang umur sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afanha. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'd wa fir lana wa laha. Ya Allah ya Rabb, malam hari ini kami bermunajah kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya ibunda tercinta kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah, baik almarhumah maupun kami semua yang ikut turut berdoa kepadamu ya Allah. Pada akhirnya ya Allah, panggillah kami semua untuk beribadah di depan Ka'bahmu ya Allah. Kami rindu berjumpa denganmu ya Allah langsung di depan Ka'bahmu ya Allah. Kami rindu menziarahi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah hati kami nanti di saat kami mencapai yang namanya 1 Syawal, mencapai hari raya Idul Fitri ya Allah. Kemarinnya kami bersama keluarga tercinta, namun di tahun ini kami sudah tidak bersama lagi ibunda, ayahanda, istri, anak yang begitu kami cintai ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ceramah tazkiyah sebagai Pak Ustaz, semoga kita semua memiliki apa yang disampaikan. Akhir kata kami kembali sampaikan